to Historia Biografi. Sosok Muhammad Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Beliau memberikan sumbangsi besar terhadap bangsa Indonesia berkat buah pikirannya yang memotivasi bangsa ini untuk mempersatukan pemuda di zamannya. Tak hanya itu, Muhammad Yamin juga dikenal sebagai penulis ulung di kalangannya. Membuatnya dikenal di Sentro Indonesia sebagai seorang yang visioner. Beberapa gagasan Mr. Muhammad Yamin akan selalu menjadi bagian penting dalam membangun dan menjalankan praktek bernegara ke depan. Untuk itu, penting kiranya sebagai generasi sekarang memahami peran Muhammad Yamin dalam mengantarkan kemerdekaan Indonesia. Berikut fakta menarik di balik sosok Muhammad Yamin. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Pencetus gagasan negara. Dalam konsep gagasan negara, tak luput dari kacamata Mr. Muhammad Yamin. Bentuk pemerintah dan susunan negara menjadi salah satu isu sentral yang direncanakan olehnya. Muhammad Yamin merupakan sosok yang secara eksplisit menentang konsep negara yang monarki. Baginya, memiliki monarki sama halnya dengan menolak Indonesia untuk merdeka. Oleh karena itu, Muhammad Yamin memberikan konsep bahwa untuk pemerintah negara yang paling cocok adalah berbentuk republik. Tidak hanya sampai di situ, Muhammad Yamin juga menghendaki republik yang berada dalam bingkai negara kesatuan dan secara tegas menolak pola hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang berbentuk negara serikat. Menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Pada Kabinet Ali Sastromijoyo sejak 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955, Muhammad Yamin memberikan sumbangsi besar dalam pelestarian kebudayaan nasional. Karya beliau sejak menjadi menteri adalah menjadi perintis dalam pengembalian benda-benda bersejarah dan budaya. Dari proyek tersebut, Muhammad Yamin mampu menginventariskan 1151 benda bersejarah dan bernilai budaya dari museum di Belanda, 31 benda bersejarah di Jerman, Denmark, dan Belgia. Benda-benda tersebut antara lain tengkorak sangiran, kitab negara Kertagama, patung asli Prajna Paramita, serta naskah kesastraan Melayu, Jawa, dan Madura. Mendirikan beberapa universitas. Selain gebrakannya di bidang pendidikan, Muhammad Yamin juga merintis pendirian perguruan tinggi dan perguruan tinggi guru yang merupakan cikal bakal Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Membuka banyak sekolah di berbagai provinsi selama 10 tahun untuk mendukung kewajiban belajar. Pendidikan tinggi keguruan pertama yang dirintis olehnya di kota Batu Sangkar. Merintis Universitas Andalas di Padang, Universitas di Papua. Memfasilitasi kekurangan dosen dan guru di berbagai pelosok dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bahkan memberikan izin kepada universitas untuk meminta dosen luar negeri. Bahkan ia juga terjun langsung sebagai dosen luar biasa dan dosen terbang di berbagai perguruan tinggi daerah. Wah, Muhammad Yamin memang pantas dijadikan panutan ya. Memberikan beasiswa kepada B.J. Habibie untuk ke Jerman. Perhatian besar Muhammad Yamin dalam bidang pendidikan terus menggelora. Beliau memberikan dukungan besar terhadap pemuda Indonesia yang hendak belajar ke luar negeri dengan memberikan beasiswa kepada para mahasiswa. Salah satunya adalah Baharudin Yusuf Habibie yang belakangan menjadi presiden ketiga Indonesia. Ternyata, Yamin memberikan sarana kepada Habibie agar memilih jurusan konstruksi pesawat terbang ketika mendapatkan beasiswa ke Jerman. Yang kebanyakan para mahasiswa seangkatan Habibie pada saat itu yang mendapatkan beasiswa ke Jerman memilih jurusan perkapalan. Pesan itu disampaikan Muhammad Yamin sebelum Habibie berangkat ke Jerman. Sambil mengelus-ngelus kepala Habibie sembari berkata, "Kamu ini adalah harapan bangsa." Ternyata pesan tersebut dijalankan baik oleh Habibie dan kelak menciptakan pesawat tipe CN-235 dan bahkan mampu membuat iri dan gempar bagi perkembangan industri pesawat terbang dunia. Karya Mr.
Mr. Muhammad Yamin. Dengan ketertarikannya pada sejarah, Muhammad Yamin sangat menyukai tentang sejarah Jawa, bahkan beliau sangat terkagum dengan konsep Majapahit atau Panglima Perang Kerajaan Majapahit, Gajah Mada, yang telah bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Wawasan ini yang menjadi cita-cita bagi Muhammad Yamin dalam menyambut Indonesia yang merdeka. Yamin merasa perlu untuk mencari raut wajah Gajah Mada. Ia memungutnya dari gambar yang tertera pada celengan terakota yang dipercaya datang dari era Majapahit. Wajah pada salah satu celengan terakota yang ada di Museum Majapahit di Trowulan, Jawa Timur, dengan berpipi gempil, bermata sipit, alis kanan dan kirinya tersambung melengkung bagaikan ombak. Sedangkan bagian bibirnya tersenyum samar melebarkan dagu yang tebal. Kemudian Mr. Muhammad Yamin meminta seniman Heng untuk melukis wajah Gajah Mada berdasarkan keterangan dari celengan tersebut. Raut itulah yang sekarang kita kenal dengan wajah Gajah Mada. Menulis puisi. Muhammad Yamin juga aktif dalam menghasilkan buah karya dalam kesastraan. Beliau adalah perintis puisi Indonesia modern. Dalam perkembangan sastra, dialah yang penyair mempopulerkan soneta, bukan band soneta ya. Puisi karya Muhammad Yamin yang legendaris berjudul Tanah Air. Puisi yang ia tulis saat berusia 17 tahun yang menyuarakan gagasannya tentang konsep tanah air dan tumpah darah yang ada di dalam imajinasinya. Mr. Muhammad Yamin juga gemar dalam menulis buku. Beberapa karya bukunya yang sangat terkenal seperti Gajah Mada, Pangeran Diponegoro, Keng Arok dan Ken Dedes, dan Kalau Dewi Tara Sudah Berkata. Akhir hayat sang visioner. Mr. Muhammad Yamin wafat di usia 59 tahun pada tahun 1962. Beliau dimakamkan di samping ayahnya Usman Baginda Khatib di dalam kompleks bangunan megah berarsitektur rumah Minang. Setelah meninggal, karya dan berbagai penghargaan disematkan kepada beliau sebagai bentuk penghormatan bangsa Indonesia. Pada tahun 1973, beliau mendapat bintang Mahaputra Republik Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional sesuai SK Presiden Republik Indonesia nomor 008-TK-1973. Gelar tanda penghargaan Korps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada dan Pancadharma Korps. Gelar tanda penghargaan Panglima Kostrat atas jasanya menciptakan Petaka Komando Strategi Angkatan Darat. Pada tahun 2013 mendapat penghargaan Pusako Pusat Studi Konstitusi. Hingga akhir hayatnya, beliau tetap setia kepada bahasa Indonesia sebagai bahasa yang ia usulkan dalam bahasa persatuan. Terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saran kamu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.